praktek nggak sebelumnya, Mas? Nggak? Belum Pernah ya? Nah kalau Mbak, Lupa Pak pakai caranya. oh gitu. Dulu mantan dari mana, rumah sakit mana? Dari Omni Alam Sutra kayak gini. Oh, Alam Sutra. Tapi terus ganti yang ultra yang gede ya? Oh, oh. Tapi lupa. Iya. Oke, jadi alat ini namanya POX. Artinya POX itu POX series ya. Ada POX basic. Ini POX basic hanya AGD. Ada POX plus AGD plus elektrolit. Tapi elektrolitnya Na, KCl atau Ca. Ya, ada juga POX plus C, berarti plus elektrolit plus elektrolitnya Na, KCl, Ca. Ada yang POX plus L, tambahnya laktat. Tapi CA-nya dia nggak ada, Na, KCl, laktat. Gitu. Nah alat ini sampel yang digunakan adalah sampel heparin ya. Kalau untuk sitrat, EDTA, oksalat tidak direkomendasikan. Nah, terus antikoagulannya yang dipakai adalah sodium atau lithium heparin. Ini pakai sodium ya. Ini sebenarnya lithium, sodium ya. Sodium. Nah, juga pemakaiannya juga harus nggak usah banyak yang dibilas aja, jangan sampai ngembeng di sini ya. Setengah cc, di bawah 1 cc lah, setengah itu udah cukup itu. Di mesin ini terus dibuang langsung. Nah kemudian sampel yang digunakan, sampel yang dibutuhkan untuk alat ini adalah pemeriksaan. Tapi kalau untuk yang mikro 45 mikroliter yang dipakai. Nah kemudian di sini ada kalibrasi ya. Kalibrasinya ada dua ya, ada kalibrasi otomatis sama kalibrasi manual. Kalau otomatis di sini alat ini sudah disetting setiap 6 jam sekali melakukan kalibrasi otomatis. Ya, setiap 6 jam. Jadi ada 2, 4, 6. Kita pilih 6 yang paling lama. Jadi sehari 4 kali. Nah, kemudian sama kalibrasi manual. Kalau kalibrasi manual misalkan dia di sini silang ya. Jadi kalau yang seperti ini, posisi seperti ini berarti ini sudah siap. Tapi kalau dia PEX itu 600 tes. Dalam artian 200 misalkan yang ini PKA 200 tes termasuk kalibrasi otomatis setiap 6 jam. Kemudian setiap kita running control ya, mau misalkan sehari 3 level 1 2 3. Kemudian sama ilegal kalibrasi. Ilegal kalibrasi itu kalau misalkan ada yang silang, kita kalibrasi manual, nah itu ilegal kalibrasi. Atau kita habis melakukan cleaning, nah itu kita harus kalibrasi. Nah itu namanya ilegal kalibrasi. Jadi 200 tes, 400 tes itu sudah termasuk ya, bukan sampel doang. Jadi misalkan kok Pak Mas ini kok nggak mencapai ya, itu ada seperti ini. Monster kontainer standar A, B, C, D, E. Ini RMS nya. Ini untuk 45 hari ya. Itu reagennya dalam bentuk belum kebuka, ketutupan Pak semua standar dusnya seperti ini. Oh. Jadi kalau baru nih dusnya seperti ini. Nah di dalamnya ini. Nah terus di dalam dus ini ada selain reagen ada namanya capillary adapter. Capillary adapter itu seperti karet bening bulat. Jadi seperti fungsinya sih sebenarnya untuk ngebilas ya. Jadi kan jarum keluar gini. Jadi untuk bilas gini. Ya kayak tisu lah seperti itu. Nah setiap reagen selalu ada ini, selalu ganti. Jadi kalau reagennya habis 40 hari udah habis berarti harus ganti capillary adapternya gitu. Nah umurnya sekali lagi 45 hari. Jadi contoh ya, misalkan ini nih, misalnya baru nih kita pasang segini aja, terus kita lepas nih misalkan nggak dipakai, kita diemin. Nah nanti hari ke 45 atau ke 46 kita pasang lagi nih, habis. Kosong. Walaupun nggak dipakai ya. Walaupun nggak dipakai. Berarti misalnya itu ada sekitar 10, jadi ada 30 sel. Ini level 1 warna biru, level 2 warnanya hijau, ini tulisannya. Ini yang level 3 merah. Nah, ada juga rumah sakit ya. Ini level 1 dulu selama 10 hari. Nah setelah itu baru ini ada yang selang-seling. Tapi kalau standar internasionalnya
sehari 3. Bahkan dia setiap kalau di luar negeri setiap per 8 jam dia harus running isi, jadi untuk melihat kestabilan dari alatnya gitu. Nah kemudian ini indikator Regan. Nah ini indeks kalibrasi atau kalibrasi otomatisnya nanti jam 7 malam ya, seperti itu. Nah di sini ada tombol, di sini ada siring, ada kapiler. Jadi kapiler ini siring ini untuk yang normal ya, sama mikro. Ya udah lah, nggak usah. Terus Beli kalau yang sendiri kapiler aja. ini untuk bayi. Tapi kalau di sini kata mereka bayinya langsung ambil 1 cc ya. Jadi berarti ini nggak dipakai. Kalau bayi berarti basicnya bisa pakai Vena ya. Kalau Vena. memang AGD-nya susah kalau kan. apa bayi Vena? Kalau itu Nggak mesti arteri berarti Pak AGD-nya baik. Itu Biasanya kalau dituangnya arteri mana? Tabung. Tabung biasa kayak gitu, Tabungnya ngambil isinya. itu. Oh, situ aja langsung ya. Nah, kalau Vena. misalkan pakai tabung ya. Tapi ya, catatan lagi ke dokternya, dok bisanya kecil ya, Vena. susah Alatnya bisa kalau baca tabung Vena itu. gitu. Atau beda kalau teman lain biasanya ya kapiler dari tumit itu. Cuman kadang-kadang agak riskan ya kalau apa namanya pengambilannya nggak Plotnya. bagus ya plot terus gitu. Salah tumit di Tapi AGD-nya. kan saturasi oksigennya berarti itu ya kak, kayak di bawah 90 gitu Kak, kalau di sana. Iya, jadi antara vena sama, jadi untuk menentukan itu vena atau arteri lihat aja PO2 nya terutama. Gitu. Kalau PO2 nya untuk arteri kan antara 80 sampai 100 berapa gitu, 108 atau berapa gitu. Nah, tapi kalau dia misalkan ikan mati, UPS rusak gitu ya, dia akan seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau di sini sering mati listrik nggak? Enggak. Nggak ya. Oke, nah lihat ya, ini silang semua. Berarti itu harus kalibrasi. Harus kalibrasi. Nah, di sini ada tombol kalibrate. Jadi pertama ada dua kalibrasi ABG ya. Setelah itu ya untuk kalibrasi pH, PSO2, PO2 sama ACP. Setelah itu selesai baru kalibrasi yang kedua yaitu kalibrasi SO2 sama HB. Nah, kalau SO2 sama HB itu pakai ini SO2 kalibrator. Kalau nggak masuk ya? Dia selalu minta. Kalau dia silang. Iya kalau dia. Nah, ini level 1-nya tulisannya hitam. Kalau 1-nya ya untuk kalibrator 1 ini ada tulisannya. Ya. Nah, biasanya kalau habis taruh yang habis dipakai misalnya ini saya taruh ke sini nih kap. Jadi sisanya. Jadi misalnya ini udah habis nih. Udah kosong, udah habis. Nah, ini buka baru. Nah, nanti jangan buang masuk-masukin sini. Makanya saya labelin nih. Berarti kalau 1. Kalau misalnya kita pakai double itu apa? Para film bisa kan ya? Tapi lebih pakai ini lebih enak. Tinggal masukin aja gitu. Nah, kemudian yang kedua Garisnya ya. nah ini materinya udah saya masukin 2 ya. Nah, kemudian di sini ada nilainya nih Mbak Mas. Kalau 1 suruh masukin nilainya 54,8 berapa nih? 6. Sini kalau 2 98,1. Nah, biasanya kalau habis mati listrik ya seperti ini kita harus kalibrasi, otomatis kita harus masukkan nilai ini. Ya, disuruh memasukkan. Yang pertama dilakukan adalah apa yang pertama kalau seperti ini ya, di sini ada tulisan not ready menghendaki untuk kalibrasi. Tekan kalibrate. Nah, ini sorry Mbak, ini di buku ini SOP-nya ya. Nah, bisa lihat nih cara pengoperasian kalibrasi, sampel, running control gitu. Nah, tekan kalibrate. Nah, ini yang lalu. ABGC. Yang biru kali ini nggak bisa nih. Jadi dia biasanya ini dulu, baru setelah ini selesai baru ini. Nah, kita tekan ini. Jangan melakukan kalibrasi otomatis. Kalibrasi Untuk yang itu nggak. Sensor system. Nah, ini pH slope 10,17. Nah, ini bisa ya di sini. Kalau mau lihat masuk enggak gitu kalibrasinya? Apa gimana? Iya, masuknya Di dalam range-nya. dalam range apa enggak gitu. Kan kadang-kadang gini misalkan kesilang, nah kesilangnya ini
slope-nya ketinggian apa kerendahan gitu. Oh, maksudnya nanti kalau pas kalibrasi dia masih kesilang, ada yang kesilang gitu ya? Ada kesilang. Nah nanti kan ada. Pakai yang tadi ya. Nah, ini pada sini jadi tinggal nih kalau misalnya. Nah dia akan keluar. Nah, kita disuruh masukkan nilainya yang tadi berapa tuh? Oh yang tadi itu yang 8 54,6 enter. Nah, baru Buka. ini tekan aspirate, dia akan nge-shift nih. Nah setelah bunyi, ingat nih, Bip. setiap bunyi pip 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 segera tarik, jangan masih kayak gini terus tekan continue, karena kan setelah tarik gini kita akan tekan continue, jarum akan masuk. Kenapa saya bilang gitu? Jadi sebenarnya tanda nih pada saat masih gini dia ke titit. Nah segera tarik baru tekan continue, jangan masih di begini di dalam tekan continue, nanti bengkok jarum. Sering kejadian tuh analis. Oh, dia pas mau narik ke dalamnya Pak. Dia masuk kayak begini masalah ini, jadi bengkok ke begini jadinya. Kayak diusahakan apa namanya, setelah bunyi langsung tarik. Nah kemudian jangan tinggal. Nah nanti ada tahap kedua, ini kita masukkan kal 2. Ada pertanyaan, Mas? Mbak? Terakhir aja saya Pak. Mundur aja. Paling berat pertanyaannya nanti. Kita mah bagian nyolok alatnya aja. Yang kedua 98,1. Bentar. Pak, kalau habis di hotel gitu bisa buat berapa lama Pak? Selama ditutup sampai dia habis. Baru ke hotel sih. Nah, terus jangan habis gini terus dibuang, jangan ya. Kecuali kontrol. Nah kalau kontrol sekali usahakan ya, kalau misalkan berkenan dengan kos ya, berarti sehari satu aja deh, nggak usah 3-3 nanti. Kalau cuma pas ada pasien aja Ya terserah, nggak apa-apa. bisa kan, nggak apa-apa kan? Bisa. Ya, trip cinta. Tekan kisi di ini ada nih salah. Terus analis kisi, terus pilih eksternal ya, ada eksternal L1, L2, L3, ada profesional. Kita pilih L1 ya. Nah, terus tekan aspirate, jarum akan keluar pada sini itu. Nah usahakan nih bukanya ini setelah jarum keluar ya, biar nggak masuk udara ya, Pak. biar masuk udara. Sini tekan aspirate, dia akan ngisap. Nah setelah bunyi titit segera tarik, baru tekan continue. Nah, Masukin range nggak Pak di sini Pak, sesuai lotnya? siapa? Kalibrasi range. Kak QC masukin range QC nggak di sini? Iya, jadi kalau begini, misalnya nanti level jenisnya kan kelihatan tuh, bisa masuk jadi tinggi atau kerendahan gitu. Oke, nah ini cara masukin sampel kisi ya, ya. range. Kisi. Nah sekarang kita sampel. Kita biasanya nih anu segini kita dulu ya. Ada tisu nggak? Lu ke atas bentar kan? Tadi udah keluarin yang masih terakhir. Nah biasanya kita ada namanya cloud catcher ya enggak. Jadi cloud catcher tuh penangkap sumbatan, jadi dia seperti filter gitu. Apa namanya? Tapi ini kita ya di sini itu beli sih masalahnya. Jadi belum nggak dikasih nih gitu. Jadi kalau ada cloud catcher sebenarnya aman nih. Jadi ada bekuan dia langsung ke saring. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada pakai itu juga bisa tuh yellow tip. Jadi yellow tipnya yang ujung kecilnya dimasukin ke sini, yang atas gede. Nah itu hampir sama tuh. Oke. Nah caranya ini tekan siring. Sampel. Ini biar ngomongnya. Nah ini 7 mikron ya. Ini
tekan asyurat. Nah, setelah bunyi titik segera tarik, terus continue. Pakai barcode kalau dia ada tambahan barcode bisa barcode, kalau ya atau nama ya, tapi biasanya sih ID ya, misalkan nomor 100 ya, 1000. Kalau yang nama di mana Pak? Oh ada itu. Nama cuma kalau harus nama pakai keyboard, tambahan keyboard Oh di situ nggak bisa? nggak bisa. Oh nggak ada berarti. Nggak ada. Oh. Jadi harus ada Nomor keyboard. RM aja kali ya. Nah, ya nggak ada ini. Harus ada keyboard tambahan. Nah, kemudian tanggal lahir nggak usah. Nah ini suhunya masukkan. Misalnya berapa? 36,5. Nah kalau kita tidak memasukkan, kalau suhunya tidak dimasukin, itu dianggap suhunya default, yaitu 37 derajat. Kalau kita nggak masukin ya, dia akan dibaca 37. Jadi bagusnya kalau AGD itu harus dimasukkan. Iya. Suhunya berapa, di atas 37 kah atau di bawah FeO2 37 kah? Nah FeO2 juga sama nih. Nah FeO2 kan ini ya waktu untuk time drone ya, waktu dia ambil napas, nah dari alat ventilator, nah nanti diukur, nanti biasanya dengan berkena FeO2 tuh. Nah biasanya kalau dari alat ventilator ada dua nih, ada yang ngasihnya dalam bentuk liter, ada yang langsung ada persentase. Itu Kalau yang persentase, LPM gitu ya Pak. Gitu, Hah? Yang kadang perawat ngasihnya misalkan 98 LPM apa 4 LPM ya, dia suka ngasih LPM. Kalau Enggak, bayi gitu LPM Pak dibilang. LPM. Pakai yang alat itu tuh kayak Tuh, liter si kali. gitu LPM. Oke. Ini ya sipet apa sih Pak? Saya juga bingung Pak. Kalau bayi. Waktu itu Baik. yang Heeh. Yang kita Enggak, tanya oksigen biasanya berapa, kita Pak? Pakai biasanya persen aja hanya ya? Rating gitu. Pakai dua persen aja ya liter atau nggak dan persen? atau persen. Tapi kebanyakan sih liter. Nah makanya dikonversikan nih di sini, ini ada liter jadi 0 liter berarti 21%. Kalau 1 liter berarti 24%. Kalau 4 liter 36 Nah, jadi ini setiap kenaikannya berarti 4. nanti kita masukin situ Nah. persennya ya Pak. Ya misalkan FeO2-nya berapa misalkan 6 liter misalkan 6 liter berarti 44%. yang gunanya Iya. Nah, nah ini nggak usah ya. LPM gitu. Yang lain nggak usah nggak ya? FeO2 sama FeO2 suhu. aja. Nah, ini sampelnya apa? Arteri udah. Ini nggak usah. Tekan Q. Nah ini hasilnya. Karena vena ya Pak. Ya vena, ini kan vena ya. Tadi saya pakai Inggris kan. Oke, Baik oke. Pak. Kan Inggris. Hmm.